Hari ini kita bakal ngobrolin satu hal yang pasti pernah nongol di kepala. Gimana sih caranya bikin seseorang kangen sama kita? Tapi yang tulus, bukan karena sepi doang. Bukan karena kita spam chat tiap jam. Bukan karena kita selalu ada pas dia butuh. Justru, malah sebaliknya. Kita bakal bahas gimana cara bikin seseorang inget, mikirin, dan merindukan lo. Meski lo nggak ada di sekitar mereka. Ini bukan soal main-mainin perasaan. Bukan juga tarik ulur, tapi soal energi bro, tentang kedewasaan, harga diri, dan gimana caranya kamu hadir justru saat kamu nggak lagi hadir. Cocok banget buat kamu yang lagi dekat sama seseorang, tapi mulai ngerasa kayak dia makin menjauh. Atau kamu baru aja ditinggal, dan ngerasa, kok aku yang berat, dia biasa aja ya? Tenang, kamu nggak sendiri. Yuk kita bahas pelan-pelan, bukan cuma soal apa yang harus kamu lakuin, tapi juga mindset apa yang harus kamu bangun. Karena semuanya dimulai dari cara kamu mikir dan cara kamu lihat diri sendiri. 1. Rasa kangen justru muncul saat kamu nggak ada. Ini agak berlawanan sama yang biasanya kita pikir bro. Semakin sering hadir, semakin orang ingat kita. Padahal, manusia itu baru sadar, berharganya sesuatu pas hal itu hilang. Kalau kamu terus-terusan muncul, kasih perhatian tanpa henti, kamu bakal jadi biasa. Nggak ada ruang buat dirindukan. Jadi, langkah awalnya yang kadang paling susah adalah tarik diri. Bukan ngambek, tapi sadar bro. Kayaknya gue harus berhenti dulu. Kasih energi ke orang yang nggak benar-benar hargain kehadiran gue. Tenang, ini bukan ghosting. Ini tentang kamu yang mulai keluar dari orbitnya. Biar dia ngerasain dunia tanpa kamu. Tapi ingat bro, itu semua butuh waktu. Bukan 3 hari lalu kamu balik lagi. Kalau serius pengen dia ngerasa kehilangan, kamu juga harus konsisten buat absen. 2. Jangan selalu ready 24 jam. Energi kamu tuh berharga bro. Orang yang terlalu gampang diakses, seringkali malah nggak dihargai. Bukan berarti kamu main tarik ulur, tapi kamu juga punya hidup, punya prioritas, dan bukan remote TV yang bisa ditekan kapan aja. Belajar bilang, nanti dulu. Belajar balas chat seperlunya. Dan stop ngubah jadwal cuma demi dia. Pas kamu mulai kelihatan sibuk dan punya arah, orang lain bakal mikir, dia kemana ya? Kok nggak kayak biasanya? Dan dari situ, rasa kehilangan mulai muncul. 3. Diam itu bukan kelemahan. Banyak orang nggak tahan diem, langsung cari cara buat nyolek dia, entah lewat story, like IG, atau japri iseng. Tapi justru di keheningan itu, kekuatan kamu muncul. Saat kamu bisa tetap tenang, nggak nyari validasi, nggak ngasih kode, itu nunjukin kamu kuat. Kamu punya kontrol. Dan percayalah, hening kamu bakal jadi ruang yang kerasa banget. Bikin dia mikir, kenapa ya sekarang rasanya beda? Tapi kamu, jalan terus. Gak nungguin, tetap hidup. 4. Stop kasih kenyamanan emosional ke orang yang enggak berjuang. Bro, kadang kita terlalu cepat terbuka, terlalu cepat kasih semuanya. Padahal, kalau dia belum effort apa-apa, kenapa kamu udah buka semua pintu? Kamu punya hak buat simpan sebagian dirimu. Bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu berharga. Nggak semua orang layak tahu isi pikiran dan hati kamu. Kalau dia beneran tertarik, dia bakal cari jalan buat kenal kamu lebih dalam. Tugas kamu, tetap ramah, tetap hangat, tapi selektif. 5. Stop buktiin diri bro. Kita sering mikir, kalau kita nunjukin bahwa kita setia, sabar dan baik, dia bakal sadar. Tapi kenyataannya, semakin kamu buktiin, semakin kamu terlihat butuh. Dan semakin kamu terlihat butuh, nilai kamu bisa turun di matanya. Kamu itu cukup, bahkan tanpa perlu dibuktiin. Kalau dia nggak bisa lihat itu, mungkin dia memang belum siap. Dan kadang, biar dia sadar, ya kamu harus berhenti nyoba. Biar semesta yang kasih dia pelajaran. 6. Fokus bangun diri, pas kamu udah stop ngejar. Waktu kamu berhenti ngejar dia, bukan berarti kamu kosong arah. Itu justru waktu yang pas buat kamu kembali ke kamu.
Mulai lagi mimpi yang ketunda. Olahraga, belajar, nongkrong sama orang-orang baru. Jadi versi kamu yang lebih keren, yang nggak lagi ketergantungan. Dan tanpa perlu kamu kasih tahu, orang-orang yang pernah deket sama kamu pasti bakal notice. Kok dia beda ya sekarang? Dan saat itu mungkin baru deh muncul penyesalan dari mereka. 7. Rasa kangen yang tulus itu nggak bisa dipaksa. Jangan capek-capek nyari cara biar dia mikir tentang kamu. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu tanpa dia, bro. Kalau emang ada koneksi, dia bakal ngerasa. Kalau enggak, ya itu juga jawaban. Yang penting kamu tetap tumbuh, kamu tetap berharga, dan kamu layak buat dirindukan, tapi bukan buat terus-terusan ngejar. Nggak gampang emang. Tapi kamu nggak sendiri. Semua dari kita pernah ngerasa patah, kecewa, atau ditinggal. Tapi dari situlah kita belajar dan berkembang. Ingat ya, kamu nggak harus selalu hadir biar dirindukan. Kadang, justru saat kamu pergi, nilai kamu jadi makin kelihatan. Oke bro, segitu dulu ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa semangat.